Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulda Nurianti dengan MPM 2051040290 kelas D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Adirintan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang jual beli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dapat mempresentasikan sedikit tentang materi jual beli. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gina Ulfa Syaifur Rahman LC MSY selaku dosen mata kuliah fikih muamalah, kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan semangat, dan kepada teman-teman kelas D yang saya muliakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, definisi jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, juga bentuk-bentuk jual beli. Jadi, jual beli menurut para ahli yaitu adalah akad muawabah yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan yang pihak yang kedua atau yang lainnya menyerahkan imbalan, bisa berupa barang ataupun uang. Secara sederhana, jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Materi yang kedua yaitu adalah hukum jual beli. Bicara tentang hukum jual beli, di sini saya mengambil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan jual beli wajib dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain itu juga ada hadis, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Selanjutnya materi ketiga yaitu rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ulama terbagi 3, yakni ijab qabul, akid, dan mauquf alaih. Ijab qabul maksudnya adanya ucapan antara penjual dan pembeli atau kedua belah pihak. Akid yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli, dan mauquf alaihi yaitu barang yang diperjualbelikan dengan suatu barang atau uang. Adapun syarat-syarat jual beli terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama syarat iqad, syarat yang harus dipenuhi agar akad sah secara sah. Jika tidak ada syarat ini maka transaksi jual beli dianggap tidak sah atau batal. Syarat sah jual beli yaitu di mana syarat sah jual beli terbagi menjadi 2 lagi, yakni syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap jenis akad jual beli, dan syarat khusus jual beli yaitu barang harus diterima saat akad berlangsung. Mengetahui harga pertama jika jual belinya jenis murabaah, saling menerima pertukaran dan harga jika sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga syarat nafas, yaitu syarat yang harus dipenuhi. Baik, kita masuk materi terakhir yaitu bentuk-bentuk jual beli. Dilihat dari segi bendanya dibedakan menjadi 3, yaitu jual beli benda yang terlihat. Misalnya jual beli pada waktu akad, artinya barang sudah ada antara penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli yang tidak terlihat, maksudnya jual beli barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Dan yang ketiga, jual beli salam atau pesanan, di mana jual beli harus diberikan kriteria tertentu dan barang dipegang di tempat akad berlangsung. Lalu dilihat dari segi hukumnya, yaitu jual beli sah, halal dan syahid, memenuhi syariat atau syariat, jual beli fasih, rusak, dan jual beli batal atau haram yang dilarang dan batal hukumnya.
Adapun jual beli yang dilarang seperti jual beli ketika panggilan azan, jual beli untuk kejahatan, jual beli gahar, maksudnya jual beli yang ada unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan dan ketidakjelasan dalam objek jual beli. Dan yang terakhir, perdagangan yang menipu atau ghisyah, yaitu menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan, barang yang jelek, dengan mencampur barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik. Dan dilihat dari sisi pembayarannya, yaitu ada al-murabaah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, bai salam, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh, di mana pembeli barang membayar uang atas barang tersebut dan barang akan diserahkan di hari kemudian. Dan yang terakhir, bai istitsna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan sesuai dengan syariat dan ketentuan tertentu, dan pembayaran bisa diansur atau dicicil dan barang akan diserahkan kemudian. Baik teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga setiap materi yang dibahas dapat bermanfaat dan mampu menjadikan kita berilmu atas materi yang kita pelajari. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.